Nah, satu acan kasensi ngobrol-ngobrol sama Kak Erik. Yuk kita lihat dulu profil Kak Erik. Kalau begitu mari kita gila, gila. Ayo nah, udah masuk ke sesi tanya jawab. Gimana Kak Erik? Kabarnya? Alhamdulillah saya. Kan Langsung ya, pertanyaan ini. kumaha sawal lerna? Alhamdulillah. Masih banyak Kang. Ya. Kita saat acan jantan anggota acan Tipers, bahasa apa namanya, masih muda. Masih muda sekarang. Iya. Masih sekolah gitu. Emang atas cita-cita jadi musisi akan bagaimana? Sebetulnya bahasa Sundanya apa sebetulnya? Sebenarnya. Oh, sebetulnya apa jadi anggota The Camcuters teh nggak pernah kepikiran, nggak pernah ada rencana jadi musisi, itu nggak pernah ada. Dulu pas sekolah itu selesai dari SMA itu sekolah di seni rupa ITB. Jadi emang keinginan dari pas sekolah SMA nggak kepengen ada hitungan, jadi kurang suka sama hitungan, jadi makanya dulu emang ambil IPS, terus pengen carinya oh yaudah deh, kebetulan alhamdulillah dikasih bisa membuat gambar, jadi ngambil seni rupa. Udah dari situ bisa gabung sama The Camcuters lebih karena hobi, jadi emang senang main musik pas SMA, senang latihan sama teman-teman SMA, jamming gitu ya, jamming. Terus pas lagi kuliah ketemu sama teman-teman Camcuters dulu kerja, vokalisnya si Kibil gitaris sama Dipa basis itu kebetulan mereka udah ngegeng duluan. Si Kibil teh teman SMA tapi teman main, bukan teman satu sekolah, teman main, teman ketemu aja gitu. Diajakin sama Kibil, kan tahu dulu Abdi teh band sareng Kibil dan Uki Noah dulu ada. Nah, Uki Noah teh satu SMA sama Erik teh. Nah, terus pas Kibil sama Tria sama Dipa bikin band, ngajak Erik. Itu pertama ketemu di situ, jadi nggak pernah kepikiran. Dari situ cuma latihan aja, cuman kebetulan langsung bikin lagu sendiri. Jadi dari situ keterusan. Kalau mulai bareng Camcutersnya nih Kang, kayak mau bikin lagunya kayak gitu, terus masih biasa ketepangan nu jeung anggotanya sendiri itu kan kuliah gitu. Ya kumaha gitu Kang. Jadi pertama Abdi sareng Uki Noah, mantan personil Noah itu satu SMA. Nah, Uki Noah sama Kibil gitaris satu SMP. Satu SMP.
abdi sareng Kibil teh teman main, tapi bukan satu ini ya, bukan satu sekolah. Berhubung kenal sama Uki, jadi dikenalin juga sama Kibil. Nah, pertama kenal sama Kibil dari situ ngeband tuh abdi sareng Kibil sama Uki sareng Ariel. Sempet ngeband pas SMA teh, sempet ada mau band. Nah, tapi tersempet manggung yang unggul sama si Kibil sama Uki sama Ariel teh. Udah dari situ akhirnya jalan sendiri-sendiri, abdi ngentas ke sekolah, ngentas ke kuliah, terus pisah kan, terus pas kuliah teh Kibil nelfon Erik, nelfon Abdi, Erik, ini yuk, Pak, katanya bikin band gitu, ngajak ngeband aja langsung, karena pada saat SMA kan sempet ngeband sama Uki sama Nani dulu, itu bisa sendiri-sendiri, Ariel sama Uki bikin Peter Pan pada saat itu, si Kibil nelfon Erik, ini bikin band yuk, maneh nu ngada mana, oh yaudah yuk, kalau guna kumaha, yuk. Jadi begitu pertama ketemu langsung latihan lagu sendiri, langsung latihan lagu sendiri. Ini lagunya kayak gini, oh bodor ya lagunya teh. Terus ngaran bandnya naon, pas datang ke tempat latihan nggak ada band lain yang latihan, terus ada tulisan The Cangcuters, susuri aja. Saya sendiri tuh ketawa. Apa namanya itu aslinya ya ngarana iya. Ya udahlah, udah jalan aja dulu. Ya udah. Dari situ akhirnya dikenalin sama teman kuliahnya mereka, yaitu Tria, sareng Dipa, sareng Alda. Jadi satu itu semua mereka satu kuliah di Unpad. Dari situ ya udah akhirnya sampai sekarang ya, alhamdulillah ketemunya di situ. Kan Cangcuters teh tampilannya jadi beda gitu di yang lain. Nah, naon sih alasanna kenapa namanya Cangcuters? Jadi dia sebenarnya mah tak ada alasan khususnya namanya The Cangcuters teh. Cuman kebetulan itu ada sejarah. Kasihan ini. Tadi teh. Oh nama, iya nama. Jadi kebetulan apa ya? Ini sebenarnya awalnya sih lucu-lucuan ya, tapi nggak ada maksud ke arah yang konotasinya ke celana dalam. Ya ada sebenarnya ada begitu. Jadi kebetulan temennya SMP-nya Kibil sama Alda itu ada namanya Cahya. Nah pada saat itu sempat ada kejadian yang agak memilukan sekaligus lucu. Jadi sempat Cahya ini kena musibah, jatuh dari ring basket lah, lagi ngambil bola jatuh dari ring basket, sampai pada akhirnya nggak perlu diceritakan dapat julukan cangcut di situ teh. Gimana caranya? Beletuk, aduh cina gitu. Apa di ring basket itu ngambil bola sempat jatuh, nyangkut di ring basket gitulah pada intinya lah. Sampai akhirnya dari situ teh anak-anak tuh menyebut dia si Cahya Cangcut. Nah dari situ Cangcut ini jadi di antara mereka doang jadi panggilan, sapaan gitu. Jadi kemana Cut? Kemana ke dia Cut? Kayak gitu. Jadi nggak cuma ke dia doang, nggak cuma ke Cahya doang, ke semuanya juga kayak gitu. Anak-anaknya jadi melebar gitu kan. Nah berhubung jadi sering cut-cat. Nah, pas begitu si tiga orang ini, si Dipa, si Tria, dan si Kibil ini bikin band. Nah ini tiga orang ini sebelumnya kan mereka teh hobi gemar foto-foto. Dulu tuh senang foto-foto ala band. Nah di foldernya tuh ditulis The Cangcuters, sudah ada ditulis karena geng Cangcut lah yang tadi sapa-sapaan itu. Ya udah nggak pikir lama, pas bikin band udah langsung pakai nama itu aja. Itu awal mulanya kenapa tercetus nama Cangcuters teh. Tapi seiring berjalannya waktu kita nyari arti yang biar ada kerenan saeutik kan tuh ka mata eta teuing nya biar teu menjurus ka ditu teuing. Jadi si Cangcuters teh kan berasal dari kata cangcut yang artinya celana dalam. Si celana dalam ini notabene diangge ku sadaya jalmi ya, baik itu perempuan, laki-laki, baik itu
tua, muda kan. Yang pasti nu tengah celana dalam rata-rata adalah orang anu teu waras. Orang gila jantan musik Ujang Cuters teh insya Allah bisa lebet bisa masuk ke semua kalangan. Nah, kerennya. Iya, keren. Itulah. Kan Ujang Cuters teh kan identik dengan gaya nyentrik gitu nya. Make jas, apa teh on the point. Eta teh terinspirasi ti sasi teh kumaha? Iya, jadi pertama konsep fashionnya Ujang Cuters teh itu mah udah dibikin dari awal sebelum Ujang Cuters punya lagu. Jadi malah mikirin dulu fashionnya dulu, fashionnya tercetus dari anak-anak yang kebetulan pada tahun 90-an itu banyak sama kayak sekarang banyak konser-konser musik, acara-acara musik ya saya malah di tempat di kuliah mereka tuh kita sering datang ke tempat itu nontonin band. Nah beberapa kali nonton band itu apa ya penampilan artis penampilan performer yang lagi tampil lagi pakai kaos, celana sobek-sobek, asa orang udah datang lu gaya gitu. Oh ini udah berasa. Mah ditinggal mawas tas lempang jadi bisa kuliah aja langsung. Nah dari situ tercetus wah orang kudu mun orang boga band kudu leuwih keren teu datang. Gitu. Terus ya kebetulan berhubung musik-musik yang kita usung adalah musik-musik pada referensinya ya rootsnya dari tahun 50-an ya kebetulan band-band pada tahun itu berseragam. Jadi kita adaptasi dari situ. Jadi kita ambil yang seragamannya terus pakai jas, pakai jaket kulit, kayak seragam biar kelihatan rapi ditonton sama orang, jadi orang juga respect gitu. Orang mau yang nonton orang tua ya kan, kan enak orang nonton kita sobek-sobek celana. Anak kecil yang nonton juga aman gitu. Lagi seperti itu. Kan Ujang Cuters itu kan punya sana baru hits di bumi gitu jika racun hijrah London dan segala. Nah eta teh inspirasinya gimana sih ketika biasa dipakai lagu-lagu anu booming gitu? Kalau di semuanya secara inspirasi jelas pertama selain di Allahnya udah jelas udah jelas di kehidupan pada umumnya jalmi gitu, rata-rata orang gitu. Dan pada saat bikin lagu pun konsepnya adalah jujur. Jadi nggak ada yang hayalan. Kebetulan kalau misalnya ada lihat semua lirik-liriknya teh nggak ada halusinasi gitu kayak gitu. Jadi semuanya jujur aja. Rata-rata pasti orang pernah ngalamin lah gitu. Entah itu inspirasinya dari anak-anak sendiri, dari personel sendiri, entah itu kita lihat dari teman, dari saudara, atau dari mana gitu. Yang pasti apa yang kita bikin di situ teh jujur mau racun mau apa udah betul sok da wanita mah memang misalnya ngebahas lagu racun ya ngebahas lagu racun orang tuh banyak salah sangka wah ini wanita jadi racun kan konotasinya teh mau membunuh lah apa negatif gitu. Ya maksudnya padahal jadi sehebat-hebatnya laki-laki yang semua cowok-cowok laki-laki sekuat-kuatnya laki-laki dan wanita mah pasti eleh gitu. Gitu justru menaikkan derajat tuh menaikkan nilai seorang wanita gitu kalau jadi menjunjung tinggi wanita di situ teh sebetulnya lagunya teh gitu. Dan itu jujur itu mah kejadian sama si Akang dia pasti itu wanita mah gitu kan apalagi misalnya kalau nggak wanita sebagai pasangan wanita sebagai ibu gitu udah itu semuanya kayak gitulah. Aku pribadi kan yang paling favoritnya lagu yang udah ditulis lagi kan juga sebenarnya banyak. Kalau yang paling disukai sama Akang gitu yang banyak sebenarnya mah ya hampir semua ada lagu sendiri gitu. Mungkin salah satunya ada di
kota kan, bikin lagu itu teh wah, terus sering pindah antar provinsi. Kalau nggak misal darat-darat lewat sawah, lewat apa, kita jadi bisa kangen nih balik ke imah teh gitu, kan ketemu orang tua, mungkin lah Ridho aku salah satunya, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, kusabab lagu-lagu band akang teh seueur dikaresep ku masyarakat. Sareng pasti akang teh gaduh seueur fans. Sareng biasa tur ka kota-kota di Indonesia. Nah, menurut akang nu mana sih tur anu paling berkesan jeung akang? Tur yang paling berkesan mungkin yang ada adalah sebenarnya setiap konsep, setiap perform, setiap acara, setiap event ya, setiap event itu berkesan, masing-masing punya kesan masing-masing, punya kesan sendiri. Cuman yang paling kalau ngomongin yang paling itu ada satu, yaitu pas tahun baru, kira-kira tahun 2007 kali ya, saya lupa 2007 atau 2008 itu justru pas manggung tahun baru di Bandung. Waktu itu di Bandung di BIP. Nah, dulu itu di BIP. Oh, kalian 2008 mau sama ya? TK. Beda jauh tuh. Ya 2008 itu teh kenapa berkesannya karena hujan. Jadi pas detik-detik menjelang pergantian tahun Masehi itu teh hujan. Terus si panggung tuh nggak ada tenda. Terusnya di depan BIP panggung nggak ada tenda, hujan. Jadi sound systemnya nggak berani nyalain. Sedangkan ininya di Jumpers kita menyebutnya bukan fans tapi friends. Jadi biar yang karena mereka juga lah kenapa kita bisa seperti ini karena kita sebut fans, mereka sebutan menyebut diri sendiri dan kita sebut juga Jangcut Rangers namanya. Jangcut Rangers itu tuh dari sebelum kita main, masih ada pengisi sebelum kami udah ngumpul gitu. Pas detik-detik kita harus tampil, musik dia harus dimatiin karena hujan gede. Si Jangcut aja nggak nanti ayah nu bubar tetap gue didinya ngajentreng didinya ada yang pakai payung dan pakai helm banyak sampai akhirnya wah ini mah nggak bisa kita batalin, udah kita naik aja. Kita akhirnya naik pakai gitar akustik doang berdua, jadi emang nggak dinyalain listriknya. Sepanjang lagu kurang lebih 5 lagu yang nyanyi bukan teriak, nonton karena udah nggak kedengeran kan ya, mau nyanyi di sendiri teriak-teriak akhirnya sudah pada. Jadi salah satu paling berkesan. Bisa dekatnya ya kan sama fansnya. Iya. Jangan. Di tahun 2015 kan Jangcut pernah main di Jepang ya? Iya. Gimana sih rasanya bisa main di luar negeri? Alhamdulillah ya. Nah itu juga salah satu pengalaman menarik juga, itu salah satu yang tidak dilupakan juga. Karena gini, kita alhamdulillah pernah 2 kali ke Jepang. Ke Jepang yang pertama kalau nggak salah 2011 itu manggung diundang sama KBRI Jepang. Yang kita diundang ke KBRI Jepang, manggung di acara Indonesian Festival. Sampai habis aja. KPS sebenarnya orang Indonesia. Jadi kasarnya masih mau manggung di manapun, kalau yang datang orang Indonesia lagi ya bedanya di suasana aja gitu. Nah alhamdulillah di 2015 ini kenapa sangat berkesan karena kita manggung di acara internasional namanya Summer Sonic Festival. Itu musik ajang musik internasional yang cukup besar di Jepang. Ada 2, Fuji Rock Festival sama Summer Sonic Festival. Nah itu yang nonton rata-rata orang Jepang sama orang asing juga ada gitu. Jadi yang bikin berkesan kita dari Indonesia pakai panggungnya di depan orang Jepang terus antusiasme yang nontonnya juga seneng.
pada tertarik gitu sampai ada mereka bikin video kita sendiri satu lagu apa ya, lagu London London dia bikin cuplikannya sendiri gitu sama orang Jepang sendiri yang posting di sana di YouTube video mereka. Alhamdulillah jadi bisa ya alhamdulillah bisa bawa nama Indonesia mancanegara. Ayah ada menarik perhatian kami di dalam Cangkir Terstupan ayah nama-nama anggotanya. Nah, eta kunaon sih ayah nama-nama anggotanya? Inspirasinya gimana? Kalau inspirasi untuk ngasih grafis di dalam Cangkir Terstupan sebenarnya konsepnya adalah setiap album pasti beda. Jadi setiap The Jangkuters ngaluarkeun album teh si dalam skinnya itu pasti diganti gitu. Jadi kebetulan anu aya ngaran-ngaran eta teh pas di album anu terakhir dia albumnya adalah Dinau Rais dan apa namanya sebenarnya nggak ada alasan khusus, cuma kebetulan yang kepikiran kan dulu sering itu mah kayak gambar apa muka anak kalau di situ terus dikasih simbol-simbol kayak pernah namanya doang di Jangkuters, pernah simbol doang pakai kebetulan yang album pertama album sebelum terakhir ini visualis lambangnya mata terus habis itu yang kepikiran aja karena apa ya yang belumnya nama belum pernah nih jadi kita tulis nama jadi sebenarnya nggak ada alasan khusus gitu. Sambil ngasih tahu aja siapa tahu ada yang belum kenal kan. Sama kebetulan juga merchandise Jangkuters juga ngeluarin juga yang edisi yang nama-nama biasa juga kan juga bisa alhamdulillah terus dikenal ke masyarakat luas gitu sampai ke Jepang ke tentang nah sebelum eta ada fisikal kesulitan anu kayak abdi rasanya mudah gitu kan. Alhamdulillah ya kalau di Jangkuters nggak ada. Alhamdulillah misalnya mau ditanya suka duka gitu ya kan kurang lebih seperti itu ya, ada suka dukanya enggak. Kalau dipikir-pikir alhamdulillah suka semua gitu. Alhamdulillah suka dukanya mungkin apa ya, hampir nggak ada makanya karena kebetulan anak-anak semua satu visi yang pada akhirnya ketika ada duka jadi suka aja gitu. Jadi apapun karena mau kita jenuh kelamaan di jalan paling sering sih itu kita nih hampir lebih sering ketemu sama personil masing-masing ketimbang sama keluarga sendiri lah kasarnya gitu kalau di motor itu ya mungkin jenuh di situ tapi itu resiko pertama. Kedua ini kebetulan apa yang kami suka ya memang alhamdulillah kita bisa bekerja di sebuah pekerjaan yang kami sukai karena itu banyak orang yang pengen seperti itu tapi tidak mendapatkannya, maka kita bersyukur aja gitu. Jadinya perasaan pengen nyerah pun jangan sampai ada terlintas seperti itu. Jadi benar-benar nggak kelewat pikiran kayak gitu kan sedikit pun gitu. Yang disukai ya kali lagunya. Alhamdulillah jadi suka terus dari awal kebentuk bikin lagu dari pertama kita nawarin ada band namanya Jangkuters mau manggung di acara kalian dari pertama kan gitu nggak dipanggil tapi kita nawarin dulu diterima antusiasnya responnya penonton bagus dari mulai kita nawarin sampai akhirnya diundang nggak dibayar dari awal dari mulai diundang dibayar 50.000 gitu sampai akhirnya diundang terus sekarang aku bikin album di kontak sama label alhamdulillah lancar gitu. Ya udah itu jadi dari situ aja kenapa harus sedih gitu jadi itu harus lebih banyak bersyukur kalau kayak gitu ya jadi jangan menyerah nggak ada alhamdulillah nggak ada perasaan ingin menyerah aja. Meskipun
di Cangcuters pas aya di 2005 2004 gitu. Lagu-lagu naga masih didownloadkeun ku masyarakat Indonesia nepi ka ayeuna. Bahkan anu ngacover laguna. Nah, menurut Akang kumaha pendapat Akang ke Friends anu cover laguna? Alhamdulillah ya. Makanya Abdi oge sempat kaget kan, kayak misalnya teman-teman ini semua kan pas tadi nanya aja pas lagu Racun umur berapa TK gitu kan. Tapi tahu gitu sampai sekarang gitu. Jadi ya apalagi dari sumur-sumuran kalian ini juga ada teman-teman yang di SMA lihat di YouTube awal nge-cover lagunya gitu ya. Ya alhamdulillah berarti generasi anak-anak milenial zaman sekarang teh cukup kritis mencari hal-hal yang nggak cuma muncul di masanya mereka gitu. Kayak teman-teman dan kita juga dari teman-teman yang sejaman sama kita banyak diundang-undang lagi gitu, berarti kan mereka mencari tahu. Berarti alhamdulillah cukup alhamdulillah mengetahui teman-teman sekarang ini masih bisa menerima musik-musik kita itu diapresiasi sama mereka. Ya alhamdulillah. Dan bersyukur lagi ini bersyukur. Iya. Senang lah yang pasti senang bangga. Ya senang tersendiri. Kadang terheran-heran kalau misalnya yang nge-cover lagunya kayak si kayak sumuran kita gitu ya. Tapi ini kan yang cover lagu banyak yang sumuran kalian. Dan itu kadang yang bikin kita terheran-heran. Ini waktu mana lagunya kan ada yang nandangin gitu. Terus alhamdulillah kita banyak diundang di pensi-pensi SMA gitu kan. Terus mereka juga apa dengan ini. Jadi itu bikin kita semangat lagunya jadi sinerginya bagus gitu. Tapi itu juga dapat jadi bahagia. Nah, Cangcuters kan awet itu sampai sekarang. Itu tuh kuncinya apa sih Kak? Yang pasti komunikasi. Apapun itu yang namanya hubungan, dasar utamanya kalau menurut Abdi mah komunikasi. Dia mau sahabat, mau suami istri, hubungan pertemanan, hubungan pekerjaan, teamwork pasti harus yang paling dijaga adalah komunikasi gitu. Jadi kalau ada masalah sedikit pun atau masalah apa ya dikomunikasikan gitu. Pertama itu komunikasi. Kedua si Cangcuters ini meskipun kita bergerak di bidang musik ya, kita berkaryanya menciptakan sebuah karya musik, lagu dan sejenisnya, tapi tidak menjadikan musik nomor satu gitu. Jadi ketika ada masalah musik nih, misalnya ribut, yang kuncinya yang di dia sampai mau berantem, nah itu harus di nomor itu, bukan itu yang nomor satu gitu. Nggak boleh menangin atas dasar musik, tapi kita ini keluarga, kita ini teman. Yang pertama itu gitu. Terus kita imam bakal ribut, di kalau teman kudu gitu. Jadi kita tidak pernah menomorsatukan musik untuk untuk jadi dasar dasar pembahasan. Itu kan kita bikin lagu kan gak 1-2 lagu ya, dan bukan cuma 1-2 orang gitu kan. Kita ada 5 kepala yang isinya beda-beda gitu. Jadi kalau bikin musik, begitu ada yang bentrok, nggak mulai deh, mau setuju. Iya, itu banding makin besar. Makin besar makin punya ego. Jadi egonya memang harus ditendang. Kalau kita ini udah berjalan hampir 15 tahun bersama, itu udah tahu karakter masing-masing. Jadi udah mesti mendem ego masing-masing. Gitu. Jadi intinya mah tidak boleh mengedepankan keinginan sendiri. Kebersamaan banget ya. Betul. Ya, betul. Alhamdulillah. Lah, setelah saya terus mau coba Maghrib ya. besok gini ngobrol sama Akang teh. Terakhir Akang nggak ada kesan ke barudak zaman ayeuna. Ya buat barudak zaman ayeuna pasti
ketika gaduh, ketika resep itunya gaduh keinginan ingin melakukan sesuatu, misalnya kayak saya gitu, kayak teman-teman di Jangkuters misalnya pengen ngeband, pengen nyanyi, pengen main musik, lakuin aja dulu gitu, lakuin aja dulu, dan kalau misalnya suka ya diteruskan, jangan setengah-setengah. Harus penuh hati. Ya sepenuh hati gitu. Kecuali memang ada keraguan, kan nggak usah gitu. Kecuali itu cuma sekedar selingan aja, ya udah di sela-sela aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya emang udah kepengen orang semoga niat kayak siap ya udah jalanin aja dulu, lakuin aja dulu. Ada lagunya Jangkuters judulnya Berangkat. Jadi kasarnya mah kalau udah punya kepengen laksanain dulu, jangan aja kayak dulu cuma nggak suka. Jadi apa yang bisa dikerjain hari sekarang kerjain gitu, kerjakan gitu. Jadi dan yakin sama diri sendiri, yakin dan jujur yang paling penting. Paling penting jujur, karena ketika kamu melakukan kalau dari sisi berkarya ya, kalau kamu membuat sebuah karya dengan ketidakjujuran, karya yang dihasilkan pasti nggak enak di hati sendiri. Jadi kasarnya misalnya kalau di Jangkuters ini bikin lagu pasti jujur dan pasti yang disuka sama anak-anak gitu, sebelum kita mikirin yang denger gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin ada hal yang kita suka, insya dan jadi kan lagunya jadi punya jiwa ya, jadi punya jadi lagunya teh pas jadi teh punya orang yang dengar bisa ngerasain dia ngomong banget, dia ngomong banget, dia kasarnya mah gitulah, dia yang ngedenger teh jadi ada rasa lebih gitu, nggak cuma bikin lagu biar laku gitu. Gitulah, jadi kejujuran teh penting dalam berkarya. Itu jangan terlalu takut ya kamu buat ngambil langkah kalau misalnya kamu ada niat. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Pas masih Sami-sami. abdi sarana rancangan mungkin hapunten di pilih aya pertanyaan anu salah kalau Sami-sami abdi oge. Bisa ya nu kurang puas boleh di kabarin lagi insyaallah. Nah guys, ini adalah selesai sakit Dan sadaya. Don't forget to comment, like, and subscribe. Kita punya